Dengan akses mudah ke informasi kesehatan melalui internet, banyak orang cenderung melakukan self-diagnosis, mencoba menentukan kondisi kesehatan mental mereka sendiri tanpa bantuan profesional. Namun, praktek ini memiliki sejumlah bahaya yang harus diwaspadai. Self-diagnosis seringkali didasarkan pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang dapat mengarah pada kesalahan diagnosis atau pemahaman yang salah tentang gejala yang dialami. Diagnosis itu kan berarti mendiagnosis diri sendiri. Biasanya dikaitkan dengan ciri-ciri, ya, ciri-ciri suatu penyakit atau Nah, terus nanti ternyata muncul nih ciri-cirinya pada diri sendiri. Nah, kemudian mendiagnosis bahwa saya termasuk orang yang begitu. Nah, itu self diagnosis. Bisa saja begitu. Misal karena saya self diagnosis, saya menganggap diri saya ini punya penyakit anxiety, kecemasan gitu. Tapi sebenarnya itu belum tentu gitu kalau belum diperiksakan ke yang berwenang untuk mendiagnosis kita gitu. Nah, kebanyakan sekarang suka tuh yang self diagnosis karena kan informasi mudah sekali ditemukan ya di internet. Sisa kita ketik ciri-ciri penyakit anxiety, misal mudah cemas, overthinking. Nah, karena berdasar pada itu terus sudah menganggap dirinya anxiety. Padahal masalah penyakit atau kelainan mental itu bukan hanya seketika saja, pasti punya sebab dan jangka waktu berapa lama gitu. Makanya tidak boleh sebenarnya atau tidak disarankan untuk self diagnosis, mending ke ahlinya langsung. Susi Susanti menyebut bahwa dampak terburuk dari self-diagnosis adalah menyakiti diri sendiri, artinya menyakiti diri secara psikologis. Karena ketika kita sudah self-diagnosis, kita akan percaya dan membiasakan diri dengan apa yang kita sudah tanamkan pada diri kita, yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ia juga menyebut bahwa selain mempengaruhi keadaan psikologis kita, self-diagnosis juga dapat mempengaruhi perilaku kita. Jika memang kita merasa ada yang bermasalah di dalam tubuh maupun perasaan, secara psikologis, ia menyarankan untuk pergi ke tempat yang ahli akan hal itu, daripada melakukan self-diagnosis yang dikhawatirkan, bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi memperburuk keadaan individu. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.